Tak hanya padamkan kebakaran, damkar belakangan ketiban banyak urusan. Masalah satwa liar sampai cincin nyangkut di jari, damkar menjadi solusi. Dianggap petugas serba bisa, mirisnya di Jakarta saja, nyaris 50% personil damkar berstatus pegawai kontrak, bukan ASN. Apapun ditangani dengan berbagai kondisi di berbagai situasi. Banyak warga pun mengibaratkan damkar sudah seperti superhero tanpa sayap. Karena melakukan banyak aksi penyelamatan, mulai hal yang dianggap remeh seperti evakuasi cincin besi yang bertahun-tahun menempel di jari, ular sanca yang masuk rumah dan bikin ngeri, lepaskan tindik besi yang menempel di hidung seorang mahasiswi, hingga urusan buaya muncul di sungai di dekat permukiman. Atau juga yang belakangan viral, aksi yang membuat warga terkagum-kagum karena seperti dalam rekaman. Tim damkar melakukan perbaikan jalan di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang. Apa saja, di mana saja, kapan saja. Itu yang seolah tertanam di benak warga untuk menyelesaikan persoalannya. Atau dalam bahasa kerennya, palu gada. Apa lu mau? Gua ada. Menurut saya sih mereka hebat ya, bisa bantu banyak orang ya. Cuma menurut saya sih salah sasaran aja, salah minta tolongnya gitu. Kadang tuh nggak tepat tuh mereka mintanya ke damkar gitu. Setuju banget. Karena kan kalau kita minta tolong ke orang lain kan lebih susah ya. Tapi mungkin karena kejadian yang ada anak jatuh, kalau nggak kucing jatuh, mungkin lebih cepat ya gitu pertolongannya. Saya setuju, sangat bagus, sangat membantu. Kadang-kadang bukan orang aja, kadang-kadang binatang atau apapun juga ditolong memadam kebakaran. Iya. Setuju sih. Ya, karena lebih cepat penanganannya sih ketimbang instansi yang lain. Brand WIR atau pemadam kebakaran di Indonesia dibentuk pertama kali di Surabaya pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Damkar lalu berevolusi hingga akhirnya menjadi Dinas Pemadam Kebakaran. Spesifik di Jakarta, damkar berada di bawah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, atau biasa disebut Gulkarmat. Dan di Jakarta misalnya, dalam satu hari, rata-rata 30 panggilan pengaduan diterima hotline pemadam 112. Kami di sini ya, apapun laporan dari masyarakat, ya kita TL dulu, kita respon dulu. Karena gini, yang paling penting sebenarnya pelayanan itu, masyarakat butuh pemerintah ada, itu yang penting. Tugas pokok damkar itu sebenarnya yang besarnya 3, pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan gitu. Makanya kan sekarang banyak tuh orang datang ke damkar, orang melihatnya sepele ya, kayak misalnya ambil kunci di got gitu. Tapi kalau kunci itu nggak kita ambil, terus dia seorang misalnya katakan aja ojek online gitu, dia harus cari makan dan dia nggak bisa cari makan, itu kan salah satu bentuk penyelamatan sebenarnya. Namun di balik harum namanya tersimpan persoalan getir. Di antaranya nyaris 50% dari 4.000 personel pemadam kebakaran di Jakarta hanya berstatus pegawai kontrak atau penyedia jasa layanan perorangan dan bukan merupakan ASN. Belum lagi soal resiko dan faktor kecelakaan kerja yang harus dihadapi. Jumlahnya pun tidak sepadan untuk daerah dengan populasi lebih dari 11 juta manusia. Padahal idealnya personil pemadam kebakaran Jakarta berjumlah 11.000 atau 3 kali lipat dari jumlah yang ada sekarang ini. Tidak sebanding pula dengan penanggulangan yang dilakukan. Di tahun 2024 misalnya, ada 20.427 kejadian kebakaran, serta 56.243 operasi non-kebakaran. Meski kini pemerintah tengah gaungkan efisiensi, kesejahteraan anggota Dinas Pemadam Kebakaran layak jadi prioritas seiring dengan kepercayaan publik yang meningkat. Adrian Ditya Adnan Ade melaporkan.